Suka ribet nggak sih kalau pakai mic wireless buat bikin konten tapi pengen pembicara ramean lebih dari 2 orang? Nah, kali ini Boya mendengarkan kebutuhan tersebut dan mereka memberikan kita solusi yang sangat simpel dan masih sangat ramah di kantong. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas solusi mikrofon wireless kalau kalian pengen bikin konten dengan 4 pembicara sekaligus. Dan ini adalah Boya BYW4. Yang mereka ini adalah solusi tersebut yang mempersimpel workflow kita kalau kita pengen bikin konten-konten podcast atau ngobrol-ngobrol dengan 4 pembicara sekaligus. Kalian bisa lihat ya, compact banget. Biasanya kalau misalkan kalian pakai mikrofon wireless biasa, kalian pengen ada 4 pembicara, ya kalian harus pakai 2 pasang biasanya. Karena kebanyakan mikrofon wireless itu satu receiver cuma bisa nerima 2 mikrofon atau 2 transmitter aja. Jadi kalian harus pakai 2 receiver dan biasanya ngerekam ke 2 kamera juga. Bisa ke 1 kamera, tapi perlu diakalin lagi pakai kabel splitter gitu untuk memecah channelnya dan balik lagi agak ribet. Sedangkan di sini Boya memberikan solusi yang simple banget. Receivernya cukup 1 ini aja connect ke kamera kalian dan semua mikrofon ini yang ada di depan gua, 4 mikrofon ini semua bisa transmitting audionya langsung ke receiver ini. Bener-bener simple banget buat pembicara 4 orang. Buat harga sendiri dia juga masih sangat reasonable menurut gua. Dengan solusi yang ditawarkan oleh Boya ini dia dijual seharga Rp2.890.000 aja. Dan dengan harga tersebut kayaknya opsi untuk 4 pembicara sekaligus yang sesimpel ini itu belum ada lagi gitu. Jadi dulu sih ada yang 4 transmitter tapi itu mikrofon yang ranah profesional banget, harganya sekitar 8 jutaan seinget gua. Dan ini 2 jutaan aja udah bisa gitu ya, walaupun deket 3 juta tapi tetap harga tersebut sangat reasonable dengan apa yang ditawarkan oleh Boya di sini. Gue suka juga modelnya itu dia yang ultra compact gitu ya, yang gampang banget buat dibawa-bawa. Kalian bisa lihat simple banget, kecil banget buat dibawa-bawa dan kita juga langsung dapat pouch kayak gini. Pouchnya juga kecil banget. Ini semua masuk ke dalam pouchnya ini berserta dengan aksesoris dan kabel-kabelnya. Di belakangnya juga dia ada ini tambahan, kompartemen tambahan mungkin buat kabel-kabelnya. Dan ini di tas kalian, ini nggak makan tempat sama sekali gitu. Kalian bisa standby aja di ransel atau di tas selempang kalian, tas produksi kalian. Kalau kalian pakai kamera-kamera compact kayak tas-tas Lowo Pro mungkin yang kecil-kecil yang banyak banget orang pakai gitu ya. Ini masih masuk gitu, masih tinggal nyelip aja ke dalam dan kalian selalu bawa-bawa mikrofon dengan kemampuan 4 transmitter sekaligus. Yang membuatnya tuh jadi nilai jual banget menurut gua. Karena kalian lagi bepergian atau kalian lagi ketemu orang, tiba-tiba ada momen yang kayaknya seru nih, collab yuk, bikin konten yuk, cerita yuk, gini-gini. Mikrofonnya ada, ready buat 4 pembicara sekaligus dalam package sekecil ini gitu ya. Menurut gua gokil banget. Nah, dia build quality-nya juga gokil. Gua sampai kayak sempet mikir dulu ya, ini plastik apa metal ya? Karena dia kayaknya sih dia plastik, cuma dia punya finish brush aluminium gitu yang kelihatan mahal banget, rapih. Tapi yang menarik dia di klipnya ini justru kayaknya metal deh. Karena klipnya ini dia cold to the touch. Dia beda sama bodinya. Klipnya tuh kayak bener-bener brush metal gitu, dia dingin gitu. Beda di temperatur ruangan yang sama, dia lebih dingin dibandingkan bodinya gitu. Yang menurut gua niat banget gitu ya. Tapi membuatnya kita pede gitu kalau klipnya ini juga bakal awet. Dan dia juga mikrofonnya ada di sisi atas. Lalu dia membawa port USB Type-C juga karena memang untuk pengecasannya dia pakai USB Type-C tersebut. Sama buat kelengkapan udah komplit juga. Kalian punya kabel TRS kalau kalian pengen tempelin ke kamera gitu ya, bikin kontennya pakai kamera. Tapi ada juga kalau kalian pengen pakai HP aja, kalian pakai kabel versi TRRS-nya karena ada juga tersedia. Sama yang menarik, dia nyediain kabel juga. Mungkin gue sambil kasih lihat di sini, dia nyediain kabel kayak pass-through gitu. Jadi dari jacknya si receiver ini, kalian bisa colok, tek, lalu satu itu out, kalian bisa pasangin tadi, kalian sambungin mau ke versi buat ke handphone atau ke kamera. Lalu yang satunya ini bisa untuk monitoring pakai headset.
Dan menurut gua ini brilian banget gitu ya dari Boya, karena biasanya kan mikrofon kecil kayak gini nggak menyediakan audio monitoring, sedangkan di sini dia menyediakan audio monitoring lewat kabel dengan 2 jack gini, tapi fungsinya bukan splitter gitu, satunya buat ke output, satunya buat monitoring gitu, yang menurut gua gokil banget gitu. Gua nggak ngerti kenapa nggak brand lain tidak memikirkan itu gitu ya, tapi Boya memikirkan hal yang sangat solutif. Jadi tetap compact, nggak perlu port banyak di receivernya, nggak perlu port banyak, tetap compact barangnya, tapi bisa buat monitoring juga. Jadi kalau kalian syuting pakai HP misalkan kan susah kalau kita pengen sambil monitoring gimana caranya gitu, karena kan mic-nya nyolok ke HP. Sama kalau pakai kamera yang belum ada audio outputnya buat monitoring. Nah, jadi solusinya kalian tetap bisa dari receiver ini. Gokil banget dengan fungsinya 4 transmitter, gampang buat dibawa-bawa dan masih menyediakan monitoring juga. Aneh banget gitu kan, jadi nggak masuk akal, dan menurut gua udah oke banget dan sangat bisa diwajarkan dengan ukurannya yang sekecil ini. Gue juga nggak expect jaraknya cukup jauh, tapi ya kalian bukan mendiskredit itu juga ya, karena di pengetesan kita tetap jarak 30 meter. Kalau kalian mau pakai, misalkan belum collab sama orang-orang, kalian mau pakai satu buat produksi, ngobrol agak jauh dari kamera, ngomong di tempat, review makanan atau semacamnya, tetap jaraknya lumayan gitu, proper. Kalian ya 10 meter dari kamera aja kan itu lumayan ya, buat pakai lensa wide aja udah dapet gitu. Jadi buat bikin konten juga tetap oke gitu. Buat penggunaan ST paling nggak, kita juga kan nggak pernah syuting yang kayak apa jauh banget gitu pembicaranya. Buat kita sih udah oke banget gitu, cukup banget buat bikin konten ataupun buat bikin konten-konten podcast dengan pembicara yang cukup banyak. Tapi itu, oh ya, sama kalian dapat dead cat juga untuk masing-masing si transmitternya atau mikrofonnya, karena dia kan nggak mendukung lav ya, dia kan ultra compact ini, biasanya memang mic-nya built-in, dia mic-nya juga bagus di sisi atas, nggak lubang kecil doang, dan dia mendukung dead cat juga gitu. Kita udah dapet dead cat, jadi kalau dipakai di outdoor pun bukan berarti dia nggak bisa gitu, balik lagi walaupun tujuannya buat podcast ngobrol-ngobrol, tapi kalian pakai di outdoor proper dan bahkan dapet dead cat-nya juga gitu, dan so far oke banget. Dan mungkin langsung aja kita masuk ke video pengetesannya biar kalian bisa nilai sendiri kualitas suara yang diberikan oleh mikrofon ini. Oke, sekarang gua pengen ngetes mic lagi dan lagi ya, minasan semuanya gitu ya. Sekarang gua lagi ngetes mic Boya BYW4 kalau tidak salah namanya. Dia menyediakan 4 transmitter, 1 receiver. Jadi menurut gua mic ini bagus untuk keperluan podcast gitu ya, untuk banyak pembicara gitu ya, karena apa juga dia diklaim cuma sampai 30 meter doang, nggak terlalu jauh, tapi it's okay. Dia juga bisa connect ke iPhone, ke Android, bisa. Ya langsung saja kita tes. Gue coba jalan mundur agak cepat saja gitu ya, biar durasi tidak terlalu lama. Gue coba jalan mundur. Aduh, gue mau betah, sorry. Ini gue coba jalan mundur, oke, segini udah interferensi gitu ya. Sebenarnya bisa kalau kalian agak mundur lagi. Tadi sih gue sebenarnya udah ngetes beberapa kali gitu ya. Kalau gue agak mundur lagi dia masih bisa. Cuma tidak disarankan karena mungkin sinyalnya, nggak mungkin sih, karena sinyalnya tuh bakal hilang-hilangan terus. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes pakai HP Android gue Samsung A52s. Gimana tuh kualitas suaranya? Balik lagi dia bisa connect juga ke iPhone selama kalian punya adapternya. Atau pakai HP Android yang kalau misalkan kalian nggak ada colokan jack, kalian harus beli adapter ke Type-C-nya gitu. Tapi ya ini kualitasnya kurang lebih seperti ini. Apakah ada perbedaan sama tadi kita pakai kamera gitu ya? Saya tidak tahu, tapi ya udah. Ini untuk kualitas suaranya kalau misalkan pakai handphone gitu kan, dan dia tidak menyediakan opsi lavalier gitu ya. Agak disayangkan, tapi tidak apa-apalah gitu kan. Oke, di sini gua dan di situ ada Al juga. Al, silakan dulu ngomong Al ya. Halo. Nah, di situ Al pakai mic Boya BYW4 juga gitu. Kita di sini pengen ngetes gimana kualitas dari si Boya W4 kalau dipakai 4 orang buat podcast gitu ya. Podcast. Ini sorry kalau misalkan suaranya agak saut-sautan gitu kan. Ini kan deket semua, mic-nya juga nggak pakai lav, nggak pakai kondenser juga, nggak bentuk kondenser, jadi mungkin agak rame jadinya bentukannya. Cuman baik lagi kalau selama itu works, why not gitu ya. Cuma mungkin Al bisa kasih pertanyaan ke kita gitu ya, biar ada topik. Jadi di sini Seka meminta gue untuk menanyakan ke mereka bertiga yang ada di layar ini. Pertanyaannya cukup simpel ya. Nah, pertanyaannya cukup simpel nih. Gimana menurut kalian, pendapat kalian tentang Gary Thomas? Lo mulai dari mana dulu nih? Mau dari gua apa dari Enggak, kalau begitu susah, mending ini keluh kesah Gary. Oh ya, udah ulang aja. Lebih berkoar-koar kayaknya. Ya.
Kalau kesahnya Gary ngeyel, dia ngeyel banget. Ngeyelnya kenapa? Dikasih tahu itu kadang iyain, kadang didiemin, jadi intinya nggak akan pernah didengerin, udah simpel aja itu. Contohnya? Susah contohnya, banyak anggap aja cucian, anggap aja Itu mah emang udah pakaian. lama. Ya enggak, ya apalagi kan gue baru kan. Kayak maksudnya personal banget ya. cucian, pakaian, terus hal-hal simpel kayak naruh gelas di tempat kita. Ya pokoknya naruh gelas, naruh ya, cucian belum dicuci-cuci, terus baju sembarangan. Intinya ngiyelnya tuh yang ya gitu, bikin emosi. Gitu. Nah, Marah kalau Saya harap Gary tidak nonton. Dari hati banget tuh kayaknya Dari ya. hati banget tuh soalnya. kalau lo gimana kok? Kalau lo gimana kok? Ya kurang lebih sama sih ya, paling ya jorok gitu kan. Terus Jorok ya. pokoknya di antara semuanya kalau laundryan anak SD dicampurin baunya sama kayak satu celana Gary lah. Fun fact buat Ya. Gary Thomas. Nah, kalau lo gimana Ska? Kalau gue Lo kan sih kayak sobat karipnya banget nih. sebenarnya gue suka sama karakternya dia gitu ya. Tapi ada satu hal yang paling gue sebel gitu ya. Ini perihal motor gitu ya. Sampai masih terngiang-ngiang sampai sekarang gitu ya. Gue nggak apa-apa. Emang gue orangnya pelit gitu. Cuma maksud gue kalau lo pakai motor gue jangan sampai habis bensinnya. Gue dorong gitu loh. Dari McD sampai Shell gitu loh gue dorong. Lo gila yang bener aja loh. Cuma nggak apa-apa di luar itu my best friend banget itu ya. Oke, itu tadi pengetesannya. Menurut gua kesimpulannya ya, sebenarnya straight to the point aja. Dia itu jadi mikrofon yang solutif banget kalau kalian memang banyak bikin konten dengan banyak pembicara gitu, ngobrol-ngobrol. Karena sekarang kan udah banyak juga di zaman konten sekarang rata-rata orang collab-collaban tuh banyak banget. Dan ini dia bisa kalian bawa-bawa dengan ukuran yang compact tadi, sepouch ini doang. Kalian mau buat bikin konten kalian sendiri bisa, pakai satu aja, atau kalian mau bikin berempat sekaligus bisa juga gitu. Dan dia bisa standby di tas kalian tanpa harus keluar. Kecuali kalau dicas gitu, kalau dicas ya kalian harus keluarin dulu. Cuman maksud gue intinya kalian kemanapun bisa stress free gitu, nggak usah mikirin udah bawa mic atau belum, karena dia bisa standby aja di tas kalian, nggak makan ruang banyak dengan fungsi yang segokil itu. Gitu. Jadi ya menurut gua recommended banget dan gue salut banget Boya menawarkan produk-produk yang cukup solutif yang memang banyak orang butuh gitu, sistemnya yang banyak orang cari. Dan ya paling itu aja, much appreciate buat Boya dari gua, dan menurut gua ini adalah mikrofon yang wajib juga buat kalian pertimbangan kalau memang cocok dengan workflow kalian. Oke, paling itu aja sih. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan itu aja, semoga bermanfaat. Di belakang kamera ada Ska, gue Erwin. Kita balik ya, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.